Ya, Mas gimana sih awalnya apa melihatnya kejadian? Saya lihat dari dia. Ya nggak apa-apa nanti sama aja. Enggak sopan. Hirarki militer. Kak, bagaimana ini awal ceritanya? Kejadian pertama kali yaitu kira-kira jam 1:30. Kebetulan babinsa saya Sesan Hidayat sedang patroli di sini. Kemudian melihat pesawat miring dan pas menjatuh sampai jatuh meledak. Kemudian melapor ke Badan Ramil dan kami lapor dan rem saya memerintahkan untuk segera minta pemadam kebakaran di sekitar pabrik-pabrik yang ada di sini dan dikirim oleh 3 pabrik dari Indakiat dan dari Modern Land pemadam kebakaran. Kemudian saya perintahkan untuk melaksanakan pengamanan, minta pada Pamtaksim yang ada di sini. Pasukan saya di sini ada 1 pluton mengadakan pengamanan. Selanjutnya kami menghubungi semuanya instansi untuk segera datang ke lokasi termasuk polisi. Demikian pertama kalinya. Lebih jelas saya tanyakan pada Pak Dayat. Gimana Mas Hidayat awalnya ini? Kalau mengenai awal pesawat ini tadi, pesawat ada 2, satunya seperti pesawatnya kecil tapi lincah begitu. Kami kalau mengenai jatuhnya itu tidak berapa mengetahui persis sekali begitu, karena kami memperhatikan jalan-jalan di sini jelek begitu. Pas jatuh kami baru melihat di atas tadi ada gitu, kok langsung meledak terbakar gitu. Udah jatuh kami bilang gitu, demikian. Udah itu langsung aja kami ke sini. Pesawat itu betul jatuh tidak, temannya itu di atas itu keliling 3 kali langsung pergi gitu, teman pesawatnya itu tadi. Ada yang kecil Bu. Udah gitu datang kami segera mungkin laporan dari Pak, panggilan komandan kami itu Pak Lodaya ini segera meluncur ke sasaran di sini, laporkan segera dengan kodim berikut Korem, serta sebelum ke sini berhenti di kawasan Modern Cikande membawa mobil pemadam kebakaran ini. Pak, waktu Bapak melihat ada kemungkinan nggak untuk diselamatkan waktu itu Pak? Kalau kira-kira pendapat kami Mbak, ya semua itu takdir Mbak ya, bukan ini ya. Mungkin kalau berusaha untuk ini juga Mbak susah begitu, karena kalau secepat mungkin jalan ke sini juga susah, mobil pemadam juga agak lama ke sini karena jalannya masih dalam keadaan jelek begitu. Diselamatkan ini ya mungkin agak jauh gitu kemungkinan. Tapi waktu ini kan memadamkan pesawat ini nggak berapa lama, 15 menit juga sudah mati apinya. Pak, waktu pemadam kebakaran datang ini, itu api memang sangat sangat besar Pak. Waktu awalnya besar gitu, waktu pas meledak pertama itu besar. Sudah itu ya biasa aja begitu hidup begitu, sambil kami di sini ya nggak ngawasi api terus Mbak ya. Kami terus terang aja di sini banyak ngawasi masyarakatnya, karena kami melarang sambil bawa kayu. Saya terus terang aja di sini karena kami melarang masyarakat supaya menjauh daripada pesawat ini. Kami malah bohongi masyarakat bahwa tangki itu belum meledak satu, kami bilang gitu, supaya jangan mendekat di sini. Nanti meledak malah terbakar semua, kami bilang demikian. Karena belum ada anggota lainnya, maka Daramil bahwa anggota berserta yang lainnya bisa mengawasi membantu kami di sini. Ada berapa orang Pak di dalam tadi Pak? Menurut berita dari ini, karena kami bukan angkatan udara ataupun dari PTN, katanya beritanya 6 orang gitu. 6 orang. Bagaimana dapat diselamatkan? Bagaimana evakuasinya tadi Pak? Evakuasi kita siapkan langsung dari Korem ambulans, banyak 2 buah ambulans dari Rumah Korem. Itu kemudian karena sudah menjadi mayat, akhirnya dosen dievakuasi dengan helikopter. Karena dimasukkan karung-karung plastik. Itu korbannya 6 orang, kopilot, kemudian 2 kru, kemudian 1 orang dari PTN dan 1 orang asing Mr. Bill, orang Amerika. Itu sekarang mayat ini akan dibawa kemana nih Pak? Mungkin dibawa ke Bandung ke PTN, terus main ke sana. Ya. Dan nama-nama korbannya sudah diketahui? Kapten pilotnya Kapten Erwin, kemudian kopilotnya Kapten Halim, kemudian krunya Dedi dan Prayitno. Yang dari PTN 1 lagi kurang jelas namanya, orang Amerika, Bambang Budi, kemudian Mr. Bill, orang Amerika. Semuanya ada 6. Ini dalam rangka uji coba untuk dropping barang. Kalau kita lihat masih banyak tuh di pesawat pasir-pasir yang. Oh itu. Jadi ini apa sebetulnya pesawat itu dalam rangka dropping uji coba? Menurut informasi dalam rangka uji coba. Uji coba barang? Iya, mendrop barang di sini. Mendrop barang di sini. Uji coba untuk apa itu Pak? Nah itu kurang jelas itu, karena ini kelihatannya kalau abu-abu begini kelihatannya seperti untuk pesawat militer mungkin. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya.
dan saya yakin juga atas nama bangsa Indonesia, ya, dengan sedih mencatat bahwa tadi jam 13.28 waktu Indonesia Barat terjadi suatu kecelakaan dengan gugurnya bagi kami seperti anak-anak kami yang hampir 20 tahun kami asuh adalah pahlawan-pahlawan dalam bidang ilmu rekayasa dan teknologi. Ialah gugurnya 5 anak kami adalah Captain Test Pilot Diplom Engineer Erwin Danuwinata. Beliau adalah Captain Test Pilot yang pertama kalinya menerbangkan Gatot-Kaca pada penerbangan yang bersejarah tanggal 10 Agustus tahun 95 yang sepanjang masa namanya ada kaitannya dengan kebangkitan teknologi nasional. Beliau berusia 39 tahun, meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Dan jabatan di IPTN adalah Vice President Chief Test Pilot IPTN. Yang kedua gugur adalah saudara Captain Pilot Insinyur Halim, S2 seperti saudara Erwin, konstruksi pesawat terbang, satu istri, usia 34 tahun, dan jabatan sebagai Project Pilot CN235 Military Version. Ketiga, saudara Insinyur Didit Permadi, usia 33 tahun, beristri dan insinyur juga konstruksi pesawat terbang. Jabatannya Project Flight Test Engineer CN235 Military Version. Keempat adalah saudara Prihatno, dan saudara Prihatno usianya 33 tahun, 34, beristri dan mempunyai anak. Jabatan adalah Flight Test Mechanics Load Master. Dan kelima, saudara Bambang Budi, beristri dan mempunyai anak. Jabatan pula adalah Flight Test Mechanic Load Master. Mereka kelima-lima itu gugur dalam melaksanakan tugas. Dan yang keenam adalah seorang ahli dari Amerika Serikat yang ikut dalam penerbangan tersebut, karena yang dites adalah barangnya. Nanti saya jelaskan. Namanya saya belum catat. Dan jabatan adalah Cargo Dropping System Instructor daripada perusahaan yang membuat lapis tersebut. Saudara-saudara, apa yang terjadi ialah pesawat terbang CN235 ada dua tipenya yang military. Satu CN235 MPA ialah Maritime Patrol Aircraft yang sekarang sedang kita tawarkan ke Timur Tengah. Dan yang satu adalah CN235 Military Transporter. CN235 Military Transporter dan juga CN235 MPA adalah pesawat yang sudah memiliki sertifikasi layak udara dari Amerika Serikat, dari Inggris dan mancanegara Eropa, dan sudah terbang di mancanegara, dan terbukti pesawat yang sangat dapat diandalkan dan stabil. Pesawat terbang ini sedang mengalami
runtutan rentetan daripada suatu test flight sejak tanggal 15 April 97. Bukan yang dites itu pesawatnya, tapi yang kehendak dites adalah sistem yang namanya LAPES. LAPES itu singkatan daripada Low Altitude Parachute Extraction System. Berarti pada terbang rendah, pintu di belakang dibuka, langsung parasut itu terbuka, dan parasut itu menarik barangnya ke belakang dan di drop di atas landasan. Karena itu terbangnya hanya 200 meter kurang lebih. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan lebih daripada 20 kali tes. Hari ini walaupun hari libur, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita cintai dan sayangi, tidak mengenal lelah, juga melaksanakan perjuangannya mengatasi segala kendala-kendala teknologi untuk penguasaan demi kepentingan bangsa. Dalam melaksanakan tes itu, mereka mengalami suatu musibah. Waktu pintunya terbuka, dan pintunya yang terbuka itu dengan sesuai dengan rencana dan seperti sebelumnya, itu parasutnya juga terbuka, dan parasut ini harusnya menarik barangnya. Namun tali daripada parasut itu putus. Kita ada dia punya video, belum bisa saya perlihatkan, kami masih harusnya evaluasi, tapi akan kami perlihatkan. Itu talinya putus, dan waktu talinya putus berarti tidak ada yang narik barangnya keluar. Sementara itu pintunya terbuka, barangnya yang dalam hal ini beratnya 4.000 kilo sudah berada persis di ambang pintu mau keluar, sehingga beratnya itu ditarik ke belakang, dan pesawatnya itu namanya stall. Stall itu terus lalu naik begini. Kalau pesawat itu stall, berarti aliran arus daripada udara tidak sehat lagi, terjadi vortex. Akibat daripada itu, semua lift atau gaya udara yang daya angkat dari pesawat terbang itu hilang menjadi nol. Akibat daripada itu, pesawat terbang kalau mengalami itu tidak akan mengalami kecelakaan, karena langsung pilotnya itu putar dan turun untuk menangkap kembali, menyehatkan. Namun karena ketinggian hanya 200 meter, maka sebelum dia nangkat kembali sudah kena bumi, sehingga pesawat terbang itu dengan isinya hancur terbakar. Pilotnya semua yang saya sebut namanya itu tidak bisa dikenal lagi, ialah terbakar, hanya bisa diidentifikasi karena di tempatnya masing-masing. Jadi saudara-saudara, ini adalah suatu musibah, dan saya rasa bukan saja seluruh karyawan-karyawati IPTN dan industri strategis, saya yakin seluruh bangsa Indonesia bergabung bersama dan mengucapkan belasungkawa terhadap keluarganya yang ditinggalkan, orang tuanya, istrinya dan anaknya yang masih kecil, dan kawan-kawannya dan saudara-saudara sekalian. Kami sudah melaporkan itu semua melalui telepon, melalui ajudan Bapak Presiden sebelum kami masuk ruangan ini, seperti telah kami laporkan. Kami mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden agar supaya jikalau keluarga mereka masing-masing mengingini dan menghendakinya, Bapak Presiden berkenan memakamkan mereka di Taman Pahlawan di Bandung, karena mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang gugur dalam melaksanakan tugas, dan tugasnya ialah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masa depan dari seluruh bangsa Indonesia pada abad yang akan datang. Mereka tidak mengenal lelah. Hari yang semua berlibur pun mereka melaksanakan tugas.
kami mengajukan permohonan tersebut. Kami juga bisa sampaikan atas nama Bapak Presiden, beliau tentunya memberikan bela sungkawanya kepada keluarganya masing-masing, kepada saudara-saudaranya, dan kepada juga seluruh karyawan IPTN dan siapa saja yang benar-benar bekerja sama dengan IPTN dalam melaksanakan tugas. Jenazah ke-6 itu sudah diangkut ke Bandung, dan di Bandung akan disemayamkan di gedung PKSN dari IPTN, dan sambil menantikan kebijaksanaan Bapak Presiden mengenai permohonan kami. Dan tentunya kalau Bapak Presiden berkenan, kami baru akan menyampaikan kepada orang tuanya. Karena bagi kami, mereka dan kita semua, mereka benar-benar adalah pahlawan. Pahlawan yang mau merebut keunggulan di dalam bidang teknologi dirgantara untuk kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Demikian yang saya bisa laporkan, dan persilakan jikalau masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ada? Satu pesawat itu jatuh, kerugiannya berapa? Satu pesawat yang jatuh itu diasuransikan. Jadi di dalam hal itu IPTN kerugian waktu, karena kami akan mendapat pesawat terbang yang baru, tapi membuat yang baru membutuhkan waktu. Satu. Tapi itu bisa diasuransikan. Tapi yang paling sedih pukulan bagi kami seperti kehilangan anak-anaknya sendiri. Kami tidak bisa mengganti saudara Erwin atau saudara Halim atau Bambang dan yang lain. Mereka adalah tidak bisa diganti deh. Yang kami hanya bisa laksanakan janji kepada orang tuanya dan kepada semuanya bahwa kita akan melanjutkan perjuangannya, dan supaya mereka gugur tidak sia-sia saja. Kedua, mereka pun sebagai kru diasuransikan. Asuransinya dalam US dollar, dan juga asuransi kru itu adalah maksimal 150.000 US dollar, yang minimal 75.000 US dollar. Itu kru. Berarti kalau total loss 150.000 US dollar. Selain daripada itu, pimpinan trust yang termasuk mereka itu juga diasuransikan oleh perusahaan sendiri. Jadi 50.000 US dollar. Jadi saya rasa mereka akan insya Allah, tapi tidak bisa diganti deh. Itu mereka tidak bisa diganti, dengan orang pun nggak bisa, dengan material pun nggak bisa. Oleh karena itu hanya merupakan kenangan yang harus memperkuat kita semua dalam melaksanakan tugas. Karena mereka gugur dalam melaksanakan tugas, tidak mengenal lelah dan menyerah. Waktu itu terjadi, saya sendiri sedang di udara datang dari Aceh, karena kampanye di Aceh. Dan waktu mendarat, langsung terbang dengan helikopter ke tempat di mana terjadi itu. Dan melihat semuanya di situ. Dan dari situ kami mengantarkan jenazahnya ke helikopter yang terbangkan ke Bandung. Dan dari situ kami lanjutnya kemari. Dan insya Allah malam ini saya cari jalan untuk bisa ke Bandung, sehingga kami bisa sampaikan kepada keluarganya sendiri. Dan tadi dibilang bahwa CN ini juga sudah ditawarkan ke Timur Tengah. Apakah sudah terjual pesawat atau juga bisa? Oh ya, CN 235 di Timur Tengah sudah 7 kita menangkan, dan itu sudah di delivery sesuai dengan kontrak. Yang untuk sistem militer, Sistem militer, transporter sudah sama juga dengan Lapet, sama dengan sifat-sifat yang sama Lapet. Jadi masalah ini bukan saja masalah pesawat terbang, akibat daripada putusnya tali lapis itu, dan tali dan seluruh parachute yang merekayasa membuatnya itu bukan IPTN,
perusahaan yang lain dan Amerika dan Matrix, perusahaan Matrix namanya, dan juga dia punya ahli orang Amerika ada berada di dalam situ. Jadi dan supaya diketahui mereka pun sudah mentes sampai ke 5.000, 6.000 kilo tidak ada terjadi apa-apa. Jadi ini benar-benar suatu musibah. Kami tidak tahu mengapa anunya putus. Jadi PTN nggak akan minta klaim ganti rugi ke perusahaan Amerikanya, Pak? Kalaupun minta klaim, tidak akan kami bisa ganti saudara Erwin dan yang lain. Yang satu jelas, mungkin yang klaim adalah perusahaan asuransi, karena dia harus bayar Pak Habibie sama IPTN. Dia mungkin klaim, dan itu soal perusahaan lain. Tapi kami dalam hal ini tidak mau hilangkan waktu dalam mengklaim saling menyalahkan, karena apapun juga saudara Erwin dan saudara-saudara yang lain hanya merupakan kenangan yang manis dalam sejarah dirgantara bangsa Indonesia. Pengalaman mereka berapa tahun? Berapa jam terbangnya, Pak? Oh, saudara Erwin itu supaya Anda mengetahui rata-rata jam terbangnya udah 16.000 jam terbang. Dan supaya saudara ketahui, saudara Erwin itu mendapatkan penghargaan tertinggi dari Amerika Serikat. Ialah dia mendapat hadiah pemenang satu-satunya, namanya Ivan Kincheller Award. Ivan, I-V-A-N K-I-N-C-H-E-L-O-A, Kincheller Award. 96 tahun yang lalu ialah penghargaan tertinggi yang diberikan tiap tahun oleh organisasi yang tes pilot dari Amerika Serikat kepada tes pilot yang terbaik di dunia. Saudara Erwin merupakan seorang yang pemenang award tersebut. Para tes pilot di dunia dan chief test pilot itu, saya rasa mereka turut bergabung juga. Jadi tidak ada perlu kita sanksikan kepada sumber daya manusia yang terjadi ini. Semuanya manusia merencanakan, tapi Allah menentukan. Dan kita harus meneruskan perjuangan itu demi kepentingan tercapainya cita-cita kita semua, termasuk cita-cita mereka juga. Dan sekali lagi kepada keluarganya tentunya, ya kita hanya bisa ikut berdoa supaya yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk mengatasi itu semuanya. Bagaimana? Serang memang tempatnya military mengadakan tes cargo dropping daripada military. Di Jawa Barat, Gorga. Lapangan TNI AU Gorga. Gorda ya? Apa itu ya? Nama. Oh, Gorda. Masih ada? Dan ada berapa tes pilot yang dipunyai oleh IPTN, Pak, kecuali Pak almarhum Erwin? 10. Program daripada IPTN tetap, karena itu adalah juga kehendak daripada almarhum tersebut. Mereka tidak mengenal lelah. Kita teruskan. Oleh kerana itu program tes daripada Gadut Koco, Kerincing Besi dan juga Tetuko dengan derivatifnya terus berjalan. Dan program yang tadinya saudara Erwin akan menerbangkan bersama dengan test pilot yang lain 3 pesawat terbang tanggal 3 Juni yang akan datang ke Paris. CN-235 Military Maritime Patrol Aircraft, N-250 Gadut Koco untuk 50 penumpang, dan N-250-100 Kerincing Besi untuk 68 penumpang. Semuanya ketiga-tiganya insya Allah sesuai dengan jadwal yang merencanakan rutenya pun
caranya demonstrasi adalah Chief Test Pilot almarhum Saudara Erwin. Oleh karena itu, kita insya Allah dapat melanjutkan apa yang beliau telah rencanakan untuk melaksanakan penerbangan ke Paris, dan di situ memperlihatkan kepada bangsa-bangsa bahwa bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam sejarah dirgantaranya. Tapi kerugian waktu ialah kalau kita memulas bulan. Namun kita bisa melihat di pipeline ialah misalnya untuk TNI AU